Jadi dari sini terlihat apa Bu? Dari zaman dahulu itu laki-laki itu mau sama perempuan cantik sama laki-laki tampan, Pak. Nabi Yakub aja milihnya yang cantik. Jadi kalau ada Bu ya perempuan mengatakan saya tidak penting laki-laki itu ganteng, yang penting dia soleh, bohong tuh Pak, tidak yakin saya Pak. Biasanya tuh Bu ya, kalau dia wajahnya kurang, duitnya banyak biasanya tuh Pak. Jadi wajahnya termaafkan jadinya. Kalau itu tuh iya tuh. Sedangkan Nabi aja milihnya yang cantik loh Bu. Rahil yang dipilihnya. Jadi itu udah sesuatu hal yang biasa sebenarnya. Ada waktu banjir di Jakarta Bu, nenek-nenek tidak mau turun dari atas atap Pak. Suruh Basarnas turun nek. Kata nenek tuh, "Enggak, aku mau sama yang apa tadi ada yang ganteng tuh." Milih Pak, bayangkan tuh Pak. Biarlah dia tersangkut di atap tuh. Asal yang ganteng tuh yang menyelamatkan dia Pak. Baru mau dia turun. Kalau kita lihat sejarah ya Bu ya, berawal dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini Bu, di masa tuanya matanya buta. Jadi dia mempunyai 2 orang anak, satu namanya Yakub, itu Nabi Yakub Pak, satu namanya Ais. Nabi Ishak lebih cenderung sayangnya kepada Ais. Jadi itu ingat Pak. Nabi Ishak sayangnya kepada Ais, sementara istrinya itu lebih sayang kepada Nabi Yakub. Ini puncak bala permasalahan dalam rumah tangga. Ketika ayah dan ibu masing-masing punya anak kesayangan. Itu ya Bu ya, kalau ada terasa nih, hindarkanlah ini Bu. Apa kata Rasulullah Pak? Jika engkau tidak ingin dibedakan oleh anakmu di masa tua, jangan membedakan kasih sayang di antara mereka. Jangan nanti terkecil hati Bu, tidak mau anak saya yang bantu saya. Dulu waktu dia kecil ada anak kesayangan, selalu dikasih. Ayang ini tidak pernah Pak. Nah kemudian Bu, apa kata Nabi Ishak? Ais, ayah ingin sekali kau buatkan makanan untuk ayah. Terdengar oleh istri Nabi Ishak, langsung dipanggilnya anak kesayangannya Pak, Nabi Yakub. Yakub, cepat kau buatkan makanan untuk ayahmu, kemudian pakai baju yang sering dipakai Ais. Setelah itu minta doa kepada ayah. Di sini terlihat Pak, ternyata doa ayah itu dahsyat. Justru ibu menyuruh anak minta doa kepada ayah. Langsunglah Nabi Yakub Pak buat makanan. Setelah selesai makanan dibuat, kemudian dia antarkan ke ayahnya. Dia katakan kepada ayahnya, "Ayah, ini makanan ayah." Langsung dipegang Nabi Ishak bajunya Bu. "Kau Ais, tapi kenapa suara kau seperti Yakub?" Itu Pak. "Sudahlah ayah, makanlah, doakan aku ayah." Apa yang harus ayah doakan? Mohonkan kepada Allah ya, agar aku mempunyai harta dan keturunan yang banyak. Jadi kalau untuk kepentingan dunia ini, doa ayah itulah yang sangat diandalkan Bu. Didoakanlah oleh Nabi Ishak. Setelah itu dia makan. Begitu selesai, tak lama datang Ais Pak. "Ayah, makanan sudah siap. Silahkan makan ayah." "Ada apa ini?" kata Nabi Ishak. "Kenapa suara kau Yakub seperti Ais?" "Aku Ais ayah." "Jadi siapa tadi yang ngantar aku makanan?" "Oh berarti sudah ada yang ngantar makanan ke ayah." "Sudah." "Berarti Yakub yang mengantarkannya." Mulai sakit hati Ais. "Kau potong aku Yakub ya." Apa kata Ais? "Ayah, doakan aku memiliki kekuatan dan pasukan yang banyak di masa depan." Niatnya apa Pak? Dia akan
balas dendam kepada Yakub. Itulah yang membuat anak akhirnya saling bermusuhan. Kan terjadi juga sampai sekarang yang macam ini nih, Pak. Setelah itu tahu ibunda Nabi Yakub bahwa Ais minta doa seperti itu, langsung dipanggilnya anaknya. Ais, Yakub, cepat kau lari dari sini nak. Disuruh emaknya lari, Pak. Makanya kadang kalau ada anak kita buronan dikejar polisi, pasti emaknya yang nyuruh lari, Pak. Sampai hari ini asal ada penggerebekan, mamanya pasti yang nyuruh lari. Cepat kau lari dari sini nak, karena abang kau dendam sama kau. Cepat kau pergi. Langsunglah Nabi Yakub, Pak, minta izin kepada ayahnya. Berangkatlah dia, Bu, ke rumah pamannya. Nah, dalam riwayat nama pamannya ini Laban namanya, Pak. Sampai di rumah Laban diceritakanlah oleh Nabi Yakub kenapa dia sampai ke situ. Kata Laban, ya udahlah, tinggal aja kau sini Yakub. Kau kerjalah sama aku. Kerjalah sama pamannya nih. Nah, pamannya ini punya anak perempuan, Bu, 2 orang. Satu namanya Lia, satu namanya Rahil. Tapi wajahnya sangat berbeda, Bu. Yang Lia ini sangat jelek. Tapi Rahil sangat cantik, Pak. Jadi kadang ada berbeda tuh, Bu, ya. Ada memang kadang kita ini punya anak berbeda, Pak, dari yang lain. Kadang itu ujian dari Allah, Bu. Saya nengok kadang di media sosial itu, Bu, ya. Ibu ini punya 2 orang anak, satu cantik, satu jelek. Yang jelek itu tidak pernah muncul, Pak, di media. Yang cantik itu aja, yang jelek itu tukang fotonya, Bu. Dia tidak pernah masuk di media sosial. Sampai kadang saya tuh iseng pula, Pak. Anak berapa orang, Bu? 2. Yang satu lagi mana? Dia sering mau moto aja, tidak mau dia masuk. Takutnya ibu ini yang nyuruh, Pak, kan. Kau moto aja lah, tidak usah masuk lagi, malu mama nanti. Bisa jadi seperti itu, Bu. Malu dia punya anak jelek. Nah, di zaman Nabi Yakub pun udah ada macam itu, Pak. Nabi Yakub mengatakan kepada pamannya Laban, paman, aku kan akan lama tinggal di rumah paman nih. Sementara tidak baik juga rasa paman punya anak perempuan di rumah. Bagaimana kalau menurut paman kalau aku menikah dengan Rahil? Jadi dari sini terlihat apa, Bu? Dari zaman dahulu itu laki-laki itu mau sama perempuan cantik sama laki-laki tampan, Pak. Nabi Yakub aja milihnya yang cantik. Jadi kalau ada, Bu, ya, perempuan mengatakan saya tidak penting laki-laki itu ganteng, yang penting dia soleh. Bohong tuh, Pak. Tidak yakin saya, Pak. Biasanya tuh, Bu, ya, kalau dia wajahnya kurang, duitnya banyak biasanya tuh, Pak. Jadi wajahnya termaafkan jadinya. Kalau itu tuh iya tuh. Sedangkan Nabi aja milihnya yang cantik loh, Bu. Rahil yang dipilihnya. Jadi itu udah sesuatu hal yang biasa sebenarnya. Ada waktu banjir di Jakarta, Bu, nenek-nenek tidak mau turun dari atas atap, Pak. Suruh Basarnas turun nek. Kata nenek tuh, "Enggak, aku mau sama yang apa tadi, ada yang ganteng tuh." Milih, Pak, bayangkan tuh, Pak. Biarlah dia tersangkut di atap tuh. Asal yang ganteng itu yang menyelamatkan dia, Pak. Baru mau dia turun. Jadi itu hal yang fitrah terjadi, Bu. Nah, kemudian, Bu, kata pamannya ini, boleh. Kau boleh menikah dengan Rahil, tapi syaratnya kau kerja dulu sama aku 6 tahun. Nah, disuruh pamannya kerja dulu nih, Pak. Kerja 6 tahun. Setelah itu nanti baru kau boleh menikah dengan Rahil. Karena ada tujuan mau menikahi Rahil ini, Pak, semangatlah Nabi Yakub. Jadi kalau kita itu, Bu, hidup ada tujuan, pasti semangat, Pak. Tapi kalau tidak ada tujuan, melemah itu jadinya, Bu. Semangatlah Nabi Yakub kerja. Begitu sampai 6 tahun, apa katanya ke pamannya? Paman,
Jadi kan aku nikah sama Rahil, kata pamannya. Dia gini pula Yakub, udah menjadi adat kebiasaan kita, kalau kakaknya belum nikah, adiknya belum bisa nikah lagi. Nah, itu kena Pak. Tapi pada zaman itu masih disyariatkan bahwa boleh menikahi 2 orang perempuan bersaudara pada saat itu. Terpikir oleh Nabi Yakub, siapalah yang mau menikahi Lia nih? Wajahnya itu sangat kurang Pak. Akhirnya kata, jadi macam mana caranya paman supaya aku bisa nikah sama Rahil? Nikahlah kau sama kakaknya dulu. Oh, ngedrop Nabi Yakub dibuat Pak. 6 tahun menunggu, rupanya dapat yang tidak di hati Pak. Baru terpikir oleh Nabi Yakub, dulu aku mencurangi abangku dalam hal minta doa ke ayah. Rupanya sekarang kena pula aku. Artinya apa Bu? Kita yang pernah menzolimi orang, suatu saat kita akan dizolimi. 2 dosa yang akan kita terima di dunia ini sebelum kita mati: memutuskan hubungan silaturahmi, menzolimi orang lain. Itu cash dibayar di dunia. Akhirnya udahlah, ini dosaku nih, kata Nabi Yakub. Okelah paman, aku nikahlah dengan Lia. Nikahlah Nabi Yakub. Jangankan rasa cinta, rasa iba aja tidak ada loh Pak. Ini tujuannya untuk bisa nikahi Rahil nih Bu. Ditambahlah waktu selama 4 tahun. Akhirnya menikahlah sama Lia. Rupanya Bu, walaupun Lia ini wajahnya kurang, tapi dia subur Pak. Jadi Bu, gampang dapat anak. Dapat juga anak Nabi Yakub dari Lia ini beberapa orang. Tapi itulah Bu, makin beranak dia makin tak suka Nabi Yakub sama dia Pak. Akhirnya Nabi Yakub sama anaknya cuek Bu. Jadi kalau suami ibu selama ini acuh tak acuh dia sama anak, takutnya itu terpaksa dia nikah sama ibu. Karena imbasnya itu Pak, kita tidak suka Pak. Otomatis itu tidak suka juga kita dengan yang anaknya jadinya. Itu bahayanya Pak, sebuah pernikahan tanpa ada rasa cinta. Ngeri Bu efeknya. Kemudian setelah beberapa tahun Bu, barulah kata kata Laban, ini saatnya kau menikah dengan Rahil. Begitu mendengar akan menikah dengan Rahil, tidak tanggung bahagianya Nabi Yakub, dapat yang di hatinya Bu. Semua kasih sayang dia tumpahkan kepada Rahil. Tidak acuh dia lagi Bu sama anaknya. Total anak Nabi Yakub sama istrinya Lia, kemudian ada 2 orang simpanan Pak. Dan dulu boleh pakai dayang-dayang Bu. 11 jumlah anaknya. Sementara Rahil walaupun cantik, tetapi ditakdirkan Allah mandul Pak. Jadi seringlah Lia memanas-manasi dia, aku walaupun buruk aku bisa beranak. Itu apa kau cantik, tapi kau mandul. Diejek-ejek lah Pak. Cuman Nabi Yakub semua kasih sayangnya tertumpah hanya kepada Rahil. Makanya laki-laki itu Bu ya, kalau udah melenceng dia, dapat dia Pak, itu anak istri bisa dilupakan. Itu pula lah kadang kekurangan sifat kami laki-laki ini Bu. Makanya kawallah dengan doa. Tidak bisa dengan diawasi, kemudian disuruh orang minta-intai, tidak bisa. Berdoa kepada Allah untuk menjaga. Karena laki-laki kalau dia jatuh cinta lagi, dia bisa tidak peduli Pak kepada anak dan istri. Secara umum, ini secara umum nih Pak ya. Walaupun tidak semua kejadian seperti itu. Nah setelah itu Pak, begitu sudah beberapa tahun, kesal hati Rahil nih Bu. Udah capek aku, ndak juga aku punya anak. Dia makin dipanas-panasi oleh Lia ini Pak. Apa yang dilakukan Rahil Bu? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Betul-betul yang diminta kepada Allah. Hilangnya sakit hatinya dulu. Dihilangkan rasa sakit hati yang terhadap ucapan orang.
dia betul-betul mendekat kepada Allah, ternyata begitu dia meminta kepada Allah, sekali dikasih Allah anak, tak tanggung pula Pak. Paling ganteng di dunia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mak cantik, anak ganteng. Kadang Bu, yang malang tuh apa Bu? Emaknya wajahnya biasa aja, anaknya cantik, azab kadang dibully orang. Betul anak ibu nih Bu. Ibu iya lah nih ya, enggak ada mirip ibu sih. Itu kadang-kadang sedih ya pula Bu ya. Nah, rupanya ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dihilangkan rasa sakit hati, di saat itulah takdir baik Allah akan bekerja. Dapat anak ganteng. Beberapa tahun kemudian dapat lagi anak Bunyamin Bu namanya. Cuman waktu Rahil melahirkan Bunyamin, beliau pun meninggal dunia. Jadi Nabi Yakub Bu tumpah ruah kasih sayangnya, terutama kepada Nabi Yusuf. Ada milih nih Bu. Bunyamin sayang juga tapi tidak seberapa. Tapi kalau ke Yusuf nih Pak, betul-betul sayang. Ke anak yang 11 nih betul-betul cuek. Jadi kadang yang membuat anak durhaka sama orang tua karena orang tuanya cuek sama dia Pak. Acuh.